Halo semuanya, welcome to Worship and Word. Mari bersama-sama kita satukan hati kita. Kita mau bersama menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Mari bersama tandahkan kedua tangan kita. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Apapun situasi hidup kami, Engkau tetap berjalan dan ada untuk setiap kami ya Tuhan. Mari bersama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Thank you Jesus. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita. Thank you Lord. Let's sing together. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Amin. Thank you Jesus. Sekalipun hidup tak menentu, deklarasikan bersama, hanya Engkau kepastian bagiku. Mari bersama angkat kedua tangan kita, percayai ini. Tuhan yang bersama kami, amin. Berjalan bersama kami. Ku tak takut, kami tak takut, ku tak gentar, kami tidak gentar Tuhan. Allahku karena Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Sekali lagi bersama-sama katakan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami,
bahwa dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun dalam setiap kehidupan kita, ada Tuhan yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu menyertai kita. Kenapa gak pada hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya, atas penyertaannya buat setiap kehidupan kita. He is so good. He is always good. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bersama kami Tuhan, ini yang kami syukuri ya Tuhan. We're so thankful to you, Jesus. Mari nyanyikan bersama. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Deklarasikan bersama. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. We believe this, Jesus. Tuhan yang bersama kami, amin. Berjalan bersama kami, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai luar biasa bagi Tuhan kita. Thank you, Jesus. Tuhan, kami tahu bahwa kami aman dalam genggaman-Mu, karena Engkau selalu beserta dengan kami. We are safe in your hand, Jesus. Kau menjamin masa depanku, ku dengan imanku, tiada ombak terlalu kencang menggoyahkan iman percayaku. Di tangan-Mu teruji, di tangan-Mu hari esokku. Aku aman, aku aman dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu. Aku aman, aku aman dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu. Aku aman. Bersama. Kau menjamin masa depan, kami menatap dengan iman kami, menatap dengan iman-Mu, tiada
Pada hari esok kami di tangan-Mu Tuhan. Di tangan-Mu hari esokku, aku aman, aku aman dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu, aku aman, aku aman dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu, aku aman, aku aman dalam genggaman-Mu, di telapak tangan. Kami percaya ini Tuhan. We are saved. Aku aman dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu, aku aman. Aku aman di gunung, di lembah, dimanapun kami berada, kami aman, kami aman, karena Engkau besertaku, karena Engkau bersamaku, karena Engkau di dalamku, karena Engkau bersamaku. Kami aman ya Tuhan, kami aman ya Tuhan, kami aman, kami aman. Oh, Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam kita menghadapi setiap permasalahan kehidupan kita, setiap tantangan kehidupan kita, sangat manusiawi ketika kita merasa takut, kita merasa nggak mampu. Kita bertanya-tanya kapan ini selesainya ya Tuhan. Tapi lagu ini berbicara kepada setiap kita bahwa setiap dari kita aman di tangannya Tuhan. Tangannya selalu ada buat setiap kita. Ketika kali ini kita merasa takut, kita merasa cemas, kenapa nggak kita mau bersama-sama bawa segala ketakutan kita, segala kecemasan kita, segala ketidakpastian hidup kita ke dalam tangannya Tuhan. Karena Dia adalah sumber segala keamanan hidup kita, selalu mengaliri setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama meminta kepada Tuhan. Kita mau meletakkan setiap pergumulan kita ke dalam tangannya.
kami selalu berpegang padamu Tuhan dan mengandalkanmu Tuhan. I'm holding on to you. I'm holding on to you. My help comes from you. I'm holding on to you. I'm holding on to you. My help comes from you. Nyanyikan bersama. I'm holding on to you. I'm holding on to you. My help comes. Pertolongan kami hanya padamu Tuhan. Yes, God. I'm holding on to you. My help comes from you. I'm holding on to you. Holding on to you. I'm holding on to you. My help comes from you. Yes, God. I'm holding on to you. I'm holding on to you. My help comes from you. Not gonna be shaken, and I will be stronger. Not gonna be shaken, and I will be stronger. Not gonna be shaken, and I will be stronger. Not gonna be shaken, and I will be stronger. Be shaken, and I will be stronger. Kami tidak mau jangan goyahkan Tuhan. Kami menjadi lebih kuat bersama-Mu. Yes, God. Not gonna be shaken, and I will be stronger. Not gonna be shaken, and I will be stronger. I'm holding on to you. I'm holding on to you. My help comes from you. I'm holding on to you. I'm holding on to you. My help comes from you. Dengan menandakan kedua tangan kita sebagai bentuk berserah kita. I'm holding on to you. I'm holding on to you. My help comes from you. I'm holding on to you. I'm holding on to you. My help comes from you. Katakan my help. My help comes from
berkuasa, Raja di atas segala raja. Engkau satu-satunya sumber kedamaian hidup kami. Engkau satu-satunya sumber kekuatan hidup kami. Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Angkat tangan kita, katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Sumber kekuatan hidup kami Tuhan. Kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda menyaksikan ini di momen ini. Melalui sesi pujian dan penyembahan yang baru saja kita lakukan, kita diingatkan bahwa kita manusia ini sebenarnya we are so powerless over our lives. Kita ini terlalu terbatas, kita ini terlalu tidak mampu, kita ini terlalu fana kita ini. Untuk kita mau pegang kendali sendiri atas kehidupan kita. Sehingga sedari tadi kita di-remind, kita diberi waktu untuk sekali lagi menggantungkan harapan kita kepada tempat yang tepat, tempat yang sebenarnya. Holding on to Jesus. Hanya bisa pegangan dan mengandalkan pribadi Yesus saja. So di momen ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu ada sangat banyak sekali kebutuhan yang ada di tengah-tengah kita. Saya mengajak Anda untuk mulai Anda submit kebutuhan dan permintaan doa saudara saat ini. Baik di kolom chat, di manapun itu, Anda yang nonton dari Instagram, dari YouTube, atau dari media manapun. You're more than welcome untuk Anda mulai submit permintaan doa saudara. Kita nggak cukup kuat dengan kehidupan, dengan diri kita sendiri. Anda sangat diizinkan ada tim yang mau berdoa buat saudara. Saling menopang kita bersama-sama menghadapi kehidupan ini. Dan yang paling utama, ada pribadi Yesus, Juru Selamat Tuhan, harapan jiwa kita. Yang saat ini Dia tersedia bagi saudara. Apapun yang Anda butuhkan, anything it is that you need. Dialah yang saudara butuhkan. He is everything that you ever need. Selama ini yang saudara cari, yang saudara butuhkan, jawabannya ada di dalam Yesus. He is everything that you ever need. Sembari permintaan doa masuk malam hari ini, saya ingin mulai berdoa buat saudara. Buat Anda yang sakit saat ini, Anda yang mengalami sakit apapun itu, Anda dari migrain, sakit kepala, mungkin sakit leher, otot saudara, atau Anda yang mungkin sakit di pinggang saudara, di dada, di punggung, di kaki, atau di manapun itu. Boleh mulai Anda pegang area diri saudara yang sakit. Entah itu mungkin tumor or cancer atau apapun itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda boleh pegang tubuh saudara yang sakit. Anda yang lain yang sedang menyaksikan, yang mungkin Anda lagi gak sakit,
Boleh gak saya ajak saudara untuk ulurkan tangan saudara ke arah gadget saudara saat ini. Yuk kita bersatu bersama-sama, kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit apapun itu bentuknya. Tuhan Yesus, malam hari ini kami menyerahkan semua saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Tuhan. Apapun itu areanya, kami percaya Tuhan, kami bersatu dengan kuasa Yesus. Kami tahu bahwa semua sakit penyakit sudah dihancurkan di atas kayu salib. Engkau Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. You are the healer himself. Engkau adalah pribadi penyembuh. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, dokter di atas segala dokter. Sehingga Tuhan saat ini tangan kami terulur kepada kawan-kawan dan saudara-saudara kami ya Tuhan, yang mereka sedang dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, apapun itu bentuknya, dari migrain, dari demam, dari mungkin ada yang kena COVID hari-hari ini, mungkin ada yang lagi punya tumor, cancer, atau apapun itu ya Tuhan, sakit di kaki, sakit di tangan, sakit di jantung, di paru-paru, di ginjal, di liver. Ya Tuhan, apapun itu bentuknya, saat ini kami declare kesembuhan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus, ya Tuhan, itu yang menyembuhkan saat ini di dalam nama Yesus. Tuhan, kalau Engkau masih izinkan, ya Tuhan, boleh Engkau menyembuhkan, ya Tuhan, dan kami tahu ini bukan akhir dari segala-galanya, tapi ya Tuhan, sungguh tangan kesembuhan-Mu terulur, mujizat akan Tuhan kerjakan sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan sendiri yang paling sempurna untuk setiap kehidupan kami. Kami berkatakan kesembuhan di dalam nama Yesus malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua berdoa untuk khususnya hubungan-hubungan pernikahan. Kalau ada dari antara saudara malam hari ini yang ada struggle dalam pernikahan saudara, specifically in marriage, in this moment, kita akan berdoa untuk keluarga setelah ini. Tapi specifically in marriage saat ini, saya tahu ada beberapa orang yang pernikahannya lagi struggling. Kalau itu saudara saat ini, boleh Anda letakkan tangan saudara di dada. Dan buat kita yang lainnya, yang mungkin your marriage is doing okay, boleh kita arahkan tangan kita ke arah gadget kita saat ini, untuk kita mensupport kawan-kawan kita di dalam doa. Come on, let's be active malam hari ini. Kita bukan hanya jadi penonton pasif, karena ini bukan hanya tontonan, tapi Tuhan sedang bekerja dan bergerak di tempat kita masing-masing saat ini. Come on, semua tangan terulur ke arah gadget. Dan kalau itu adalah saudara Anda membutuhkan, taruh tangan saudara di dada. Kita deklarasikan cinta Tuhan mengalir atas kehidupan pernikahan saudara saat ini. Bapa di sorga, hari ini Tuhan kami berdoa untuk setiap pernikahan yang sedang struggling, yang sedang menghadapi masalah. Ya Tuhan, yang sedang menghadapi mungkin cinta yang menjadi dingin, atau menghadapi problema dan masalah yang serasa tidak ada solusinya, tidak ada ujungnya. Ya Tuhan, atau suami istri yang lagi ya Tuhan hatinya mungkin sedang keras ya Tuhan, atau komunikasinya lagi gak lancar. Tuhan, malam hari ini kami deklarasikan dan kami perkatakan cinta yang dari Tuhan itu membanjiri setiap individu, membanjiri setiap suami, membanjiri setiap istri ya Tuhan. Right in this moment, hati yang keras boleh dilembutkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, kata-kata yang kasar digantikan dengan kata-kata kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang mungkin sudah dingin, komunikasi yang tertutup selama ini, Tuhan, aku perkatakan breakthrough, aku perkatakan terobosan di dalam nama Yesus. Cinta Tuhan sendiri yang menjadi dasar, yang menjadi fondasi ya Tuhan dari setiap kehidupan pernikahan yang ada ya Tuhan malam hari ini. Those who are struggling, malam hari ini aku berkatakan di dalam nama Yesus akan ada terobosan, akan ada lagi cinta mula-mula. Tuhan, bangkitkan lagi romantisme dalam setiap hubungan pernikahan ya Tuhan, untuk tujuan kemuliaan nama Tuhan saja. Oh God, I speak blessing. Aku berkatakan berkat ya Tuhan, aku berkatakan berkat keturunan ya Tuhan, yang tadinya mungkin ada kutuk keturunan atau ada apapun, aku patahkan di dalam nama Yesus. Dan malam hari ini digantikan dengan berkat keturunan berlimpah-limpah, pernikahan yang berbahagia, pernikahan yang sukses, komunikasi yang lancar, cinta yang mengalir ya Tuhan di dalam nama Yesus saat ini. Dan Tuhan, aku juga berdoa untuk semua keluarga ya Tuhan, hubungan orang tua dengan anak, mertua, menantu, saudara, sibling, sepupu, apapun itu Tuhan. Ya Tuhan, aku berkatakan
akan cinta yang dari Tuhan juga boleh menjadi dasar dari setiap keluarga malam hari ini di dalam nama Yesus. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita berdoa untuk kita semua yang mungkin struggling secara keuangan, dalam pekerjaan dan lain sebagainya, yang hari-hari ini mungkin Anda masih mengalami kesulitan. Kalau itu saudara, boleh Anda letakkan tangan saudara satu di dada. Yang lainnya, kalau Anda merasa you're doing okay with your job, kita arahkan tangan kita ke gadget kita masing-masing saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap pekerjaan, setiap karir, semua usaha ya Tuhan, yang sedang diusahakan oleh setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang menghadapi stagnasi mungkin, yang menghadapi ya Tuhan mungkin jalan yang buntu ya Tuhan. Kami berdoa Engkau memberikan kreativitas di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa Engkau memberikan terobosan di dalam nama Yesus. Tuhan, yang menghadapi mungkin kredit yang macet atau keuangan yang sedang buntu dan lain sebagainya. Tuhan, aku berkatakan kelancaran di dalam nama Yesus. Engkau sendiri yang menolong. Engkau Yehova Jireh ya Tuhan, Tuhan yang mencukupkan untuk kami. Dan itu yang kami deklarasikan Tuhan untuk setiap pekerjaan yang ada. Untuk kawan-kawan yang lagi struggling ya Tuhan, Kau bukai pintu ya Tuhan, Kau bukai jalan untuk setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua yang dealing dengan mungkin emotional hurt. Anda yang dirundung rasa bersalah, Anda yang dirundung dengan mungkin keputusasaan, mungkin kekhawatiran, anxiety, kekhawatiran yang mungkin gak jelas, atau mungkin sesuatu yang tidak bisa saudara kontrol. Malam hari ini saya ingin secara spesifik berdoa untuk hal ini. Atau sebagian dari saudara Anda membawa rasa bersalah udah dari waktu-waktu yang lalu, it just doesn't seem to get off. Malam hari ini kita serahkan itu di bawah kaki Yesus, mempercayai bahwa Dia Tuhan penyembuh dan Dia Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan saudara. Dan saya mau beritahu saudara, malam hari ini Anda boleh lihat gadget saudara masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh kekhawatiran hari ini. Hidup kita tidak ditentukan oleh ketidakpastian masa depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita ditentukan oleh Yesus dan Yesus saja. Hidup kita ditentukan oleh apa yang sudah Dia lakukan di atas kayu salib. Itu harga diri saudara. Anda tidak ditentukan dengan masa lalu saudara, kesalahan saudara. No, it doesn't have a say on your life. Tapi saat ini Yesus sendiri yang punya kuasa dan punya kata-kata dan berhak untuk menilai dan taruh value untuk kehidupan saudara. So malam hari ini kalau Anda dealing dengan itu, taruh satu tangan saudara di dada. Mari yang lain kita arahkan tangan kita ke arah gadget kita masing-masing. Kita berdoa untuk kawan-kawan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus, kami menyerahkan kawan-kawan kami yang dealing dengan rasa bersalah, dengan anxiety, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan mungkin kadang-kadang kekhawatiran yang datang tiba-tiba dengan tidak jelas. Oh Tuhan, malam hari ini kami perkatakan di dalam nama Yesus, semuanya itu dihancurkan di dalam nama Yesus. Kalau itu mau ditunggangi oleh iblis untuk speaking out lies, untuk memperkatakan kebohongan atas kehidupan kami, malam hari ini iblis, aku hancurkan setiap perkataanmu di dalam nama Yesus. Kau tidak punya kuasa karena kami semua adalah milik Yesus. Sehingga kami ditentukan oleh Yesus saja dan apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib untuk setiap kehidupan kami. So Tuhan, kami deklarasikan malam hari ini kami semua hanyalah milik-Mu. Dan iblis tidak punya kuasa, iblis tidak punya kesempatan, tidak punya celah. It doesn't have a say on our lives. Kami hanya dilindungi oleh proteksi darah Yesus dan value yang sudah Tuhan letakkan dalam setiap kehidupan kami. So aku berkatakan Tuhan, freedom in Jesus name. Kebebasan di dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sehingga kami semua akan dibebaskan dari rasa bersalah, dari anxiety, dari kekhawatiran, dari rasa gagal dan lain sebagainya Tuhan. Ya karena di mana ada Roh Allah, di situ kami akan dimerdekakan. And we declare that right now di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebutuhan yang lain yang mungkin kami belum sempat sebutkan satu persatu. Kami tahu Tuhan lebih tahu daripada kami. Dan Tuhan sedang memperhatikan. Tuhan tidak pernah terlalu terlambat, Kau tidak pernah terlalu cepat, tapi tepat
waktu Engkau akan menolong kami semua sesuai dengan waktu dan cara Tuhan dan kehendak Tuhan yang paling sempurna untuk setiap kehidupan kami. Engkau selalu mendengar, Engkau selalu menjawab, Engkau selalu berkomunikasi dan Engkau mau dekat dengan setiap kehidupan kami. Thank you for your presence. Terima kasih untuk hadirat Tuhan baik di tempat ini dan di tempat semua kami masing-masing yang lagi lihat dimanapun kami berada. Biar Engkau boleh terus tinggal dalam setiap ruangan kami dan setiap ruangan hati kami Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berharap Anda merasa diberkati dengan sesi worship yang barusan. Saya tahu saya pribadi merasa sangat terberkati banget. Dan saya berharap itu nyampe di rumah-rumah Anda dan tempat Anda masing-masing. What a fantastic night. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari-hari ini kita tuh banyak mendengar hal-hal yang mungkin kayak menyeramkan gitu ya kesannya buat kehidupan kita. Dari yang mungkin setahun terakhir ini ada pandemik COVID-19 yang mungkin kayak sampai sekarang udah sampai bosen dengernya. Juga mungkin hari-hari ini katanya ada yang mutasi baru lah apalah gitu. Terus kemudian ada kecelakaan pesawat, kemudian juga ada KRI Nanggala yang tenggelam. Kemudian juga di beberapa minggu kemarin ini ada seorang kawan saya juga secara pribadi yang juga meninggal dunia. Kayaknya tuh rasanya so many horrific things. Kayak ada banyak sekali hal yang kayak menakutkan dan bikin gak enak gitu. Dan juga mengubek-ubek dan mencukit-cukit ketakutan kita gitu. Nah buat banyak orang, ya kan, karena ini banyak sebenarnya. Buat banyak orang, ada banyak orang tuh yang takut mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian itu kayak menyeramkan banget gitu rasanya. Berapa dari Anda nih yang jujur dari kedalaman diri saudara, Anda takut mati? Anda gak perlu angkat tangan, Anda gak perlu ketik di kolom chat. Oke, mungkin kayak ngaku di dalam diri aja gitu ya. Berapa sih dari Anda yang Anda tuh kayak takut mati gitu rasanya. Nah penyebab orang takut mati itu ada macam-macam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang mungkin karena mungkin hartanya di dunia masih banyak gitu ya. Jadi kayak kalau mati ya kayak sayang gitu ya hartanya ntar ikut siapa atau gimana gitu. Atau mungkin ada orang yang takut mati karena terlalu seneng gitu berada di dunia ini gitu mungkin ya gitu. Nah atau ada orang yang takut sakit gitu ya, atau ada orang yang sebenarnya atau masih punya penyesalan, punya beban atau hal-hal yang lain, pokoknya banyak macam-macam gitu ya penyebab orang takut mati. Nah tapi sebenarnya kalau mau dilihat lagi sebenarnya penyebab orang takut mati itu it boils down, mengerucut kepada dua hal besar sebenarnya. Orang takut mati karena apa? Karena gini, yang pertama nggak tahu setelah kematian itu akan gimana. Nggak tahu dia akan seperti apa, terus kemudian kayak mati itu aja kayak kepengen dirasain. Padahal sebenarnya kalau udah mati ya kita nggak bisa ngerasa apa-apa gitu. Atau kayak nggak ada jaminan pastinya nanti setelah mati apa ya gitu. Dirinya sendiri ini bakal kemana, bakalan ada apa gitu. Nah yang kedua penyebab orang takut mati itu karena ada unresolved issues atau hal-hal yang belum terselesaikan di dunia ini gitu. Jadi kalau ada apa-apa gitu dengan dirinya kayak langsung pada takut gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membahas tentang kematian dulu nih, saya ingin mempertegas dulu kepada kita semua jaminan yang Yesus berikan kepada kita. Oke, karena it has everything to do with the fact of death. Jadi ada hubungan yang banyak sekali gitu dengan kematian gitu ya, yang selama ini mungkin kita takutkan, itu momok kayak horor segala macam. Bahkan beberapa orang, jangan ngomong lah, nggak usah ngomong-ngomong tentang itu gitu. Rasanya tuh kayak sesuatu yang dihindarin banget. Nah malam ini saya uprek-uprek ya Bapak Ibu Saudara sekalian tentang ini. Nah kita lihat dulu, Yesus tuh kasih kita jaminan apa? Kita baca sama-sama di Yohanes 5 ayat yang ke-24. Oke, Anda bisa lihat mungkin dari layar ini. Ya, saya akan bacakan, kita simak sama-sama. Yesus bilang gini, aku berkata kepadamu, ini Yesus yang ngomong. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab, ia sudah pindah
dari dalam maut ke dalam hidup. Katakan bersama-sama sudah. 1, 2, 3. Sudah, oke, boleh kayak 10 kali lipat lebih keras. Katakan sama-sama sudah. 1, 2, 3. Sudah. Oke, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, keselamatan kita itu bukan karena usaha kita, bukan karena apa yang kita coba lakukan, bukan karena apa yang kita perbuat, tapi melalui iman percaya kepada Yesus. Nah, seperti kalau misalnya kita dapat hadiah gitu ya. Waktu hadiah itu diberikan kepada kita, langsung right in that moment, di saat itu juga hadiah itu jadi milik kita. Benar ya? Nah, sama keselamatan yang dari Yesus juga langsung kita terima waktu kita menyatakan kita percaya kepada Yesus. Ya, kita ngomong, Tuhan, aku tahu aku orang berdosa, datanglah dalam hidupku, ampuni dosaku, jadilah Tuhan dan juru selamat atas hidupku, hari ini hidupku milikmu. Right then and there, langsung saat itu juga Anda tuh jadi milik Yesus. Nah, saat kita jadi milik Yesus, otomatis tujuan kita itu sorga. Yang tadinya kalau hidup kita tuh dikuasai dosa gitu ya, kemudian kita punya segala hal kebiasaan buruk dan bla bla bla. Belum punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tujuannya adalah neraka. Tapi begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langsung set, katanya itu sudah pindah, ya kan, dari tadinya tujuannya maut, set langsung ke dalam hidup kekal bersama Yesus di sorga. Yang jelas, ya kan, nah sehingga keselamatan itu langsung dan bukan proses, ya kan, bukan makin lama nanti makin dekat sama selamat, makin lama makin dekat sorga, bukan gitu. Tapi percaya Yesus sudah diselamatkan, sehingga apapun yang terjadi dengan kehidupan Anda perlu yakin bahwa sorga itu tujuan saudara dan bagian saudara karena Yesus. Sama-sama katakan amin. Oke, lebih keras saya katakan amin. Amin, Anda boleh tulis di kolom chat amin dan seterusnya. Nah, sehingga kita ini udah tahu ya bahwa saat kita punya Yesus, percaya Yesus, tujuan kita otomatis surga. Nah, apa sih sebenarnya kematian itu nih sekarang? Ya kan, waduh dari tadi kayak hopes-nya dinaikin, bang sekarang bahas tentang kematian. No, it's okay. Oke. Alkitab tuh bilang apa sih tentang kematian? Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 2 ayat yang kita akan lihat. Wahyu 14 ayat yang ketiga. Oke, saya bacakan. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan katanya. Yohanes nih yang nulis Wahyu disuruh nulis. Nulisnya gini, berbahagialah katanya. Ketikan sama-sama di kolom chat berbahagialah. Oke, ketikan berbahagialah, ucapkan sama-sama berbahagialah. Berbahagialah katanya orang-orang yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata roh, wah ini kayak ngomong, berbahagialah ya orang yang mati dalam Tuhan, ini beneran nih gitu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan bener-bener sehari-hari dan conversational itu kayak gitu. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan, sungguh katanya. Supaya mereka beroleh istirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Oke, jadi ayat ini bilang orang yang mati itu beroleh istirahat. 1 Tesalonika 4 ayat 14 malah emphasizing lagi, sudah bilang gini, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus itu sudah mati dan dia sudah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Nah sehingga gini, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian itu kata Tuhan adalah istirahat dari segala jerih lelah kita di dunia ini gitu. Karena Yesus sendiri juga bilang bahwa di dalam dunia kamu akan menghadapi banyak penderitaan katanya. It's a tiring place, ya kan, kayak tempat gila capek banget. Ya kan dengar berita COVID udah capek banget rasanya Bapak Ibu Saudara sekalian. So saat orang tuh mati secara fisik, kita tuh beroleh istirahat dari jerih lelah kita gitu. Nah, tadi dijanjikan bahwa sorga itu kan bagian kita. Ya kan percaya Yesus nih, ya kan bagiannya kan sorga. Sorga itu bagian kita loh, sorga itu tempat apa, seperti apa. Nah sorga itu dibahas di Alkitab, jalannya dari emas, pintunya dari permata, terus penuh dengan barang indah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, what makes heaven heaven, yang membuat sorga itu sorga, itu adalah kenyataan bahwa Yesus akan ada di sana. What makes heaven heaven is the fact that Jesus will be there.
Kalau karena gini, percuma kita datang ke tempat yang banyak emasnya, banyak permatanya, banyak lainnya, banyak lain. Kalau nggak ada Yesusnya, buat apa? Sama aja. Ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian, surga itu adalah apa? Kita ini bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Nah janjinya Yesus gini, ini asik banget. Wahyu 21 ayat 4, this is such a beautiful promise. Dia bilang gini, dan ia, Yesus maksudnya, akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, ya kan karena kekekalan, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu mungkin di 1 tahun terakhir ini ada banyak orang yang kehilangan anggota keluarga. And it's so hard, itu gak gampang banget, itu berat sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ini memberi kita pengharapan. Bahwa ini loh, kalau orang yang kita kasihi itu meninggalkan dunia ini, apa sih ini loh yang mereka hadapi? Tempat ini loh yang mereka pergiin, bahwa tempat yang gini, tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis, tidak ada air mata, tidak ada duka cita. Karena apa? Karena bersama Yesus. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, punyailah pengharapan sorga. Jadi mati itu bukan sesuatu yang hanya kayak scary atau takut, bukan. Bahkan gini Paulus bilang di Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Ayatnya bilang gini, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Oke, berarti kita ini no matter kita mau warga negara Indonesia, warga negara Amerika, warga negara Singapura, warga negara Filipina, warga negara Belanda atau manapun Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini warga negara sorga sebenarnya. WNS, ya kan? Nah, sehingga karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Oke, ketikan sama-sama warga negara sorga. Oke, di kolom chat Anda masing-masing, type it out. Warga negara sorga atau better yet, saya warga negara sorga. Oke, saya warga negara sorga. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan, perhatikan, mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga, kayak AOC 2021, serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kewargaan kita tuh sorga, rumah kita itu sorga. Karena gini, semewah-mewah dan segede-gedenya rumah kita di dunia, bukan gak boleh, of course kalau ada budgetnya, ada dananya, please do. Nikmati, Bapak Ibu Saudara, enjoy it. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, semegah-megahnya, sebagus-bagusnya, segede-gedenya, gak ada bandingannya dengan tempat tujuan saudara suatu hari nanti. Saya gak ngomong sekarang, bulan depan, minggu depan saya bukan Tuhan. Ya kan saudara, one day kita akan ada di sana. Gitu, so Bapak Ibu Saudara sekalian kayak senikmat-nikmat di dunia ini, tempat tujuan kita itu jauh lebih indah. Apalagi saudara, bersama dengan Yesus, dengan juru selamat kita, dengan harapan jiwa kita, kayak wow, it's a beautiful place. Nah sehingga gini, apa sih yang bisa kita lakukan, terutama nih ya Anda yang mungkin selama ini kayak takut-takutan mati gitu, kayak aduh gak usah ngobrol tentang itu, atau kayak ada saudara Anda gitu, keluarga yang kayak aduh kayak takut mati segala macam. Apa sih yang bisa kita lakukan? So, two things, very simple. Dua hal yang sangat simpel. Yang nomor satu yang saya ingin share dengan Anda adalah ini, punyailah pengharapan sorga. Ketikan sama-sama, punyai pengharapan sorga. Oke, punyai pengharapan sorga karena sorga tuh rumah kita gitu. Kita ini warga negara sorga sebenarnya. Dan berada bersama Yesus itu nggak ada yang lebih indah dari itu. Nothing beats that. Anda mau punya rumah yang paling gede, kehidupan yang paling enak, duit dan deposito yang paling banyak, dan all the great things dalam dunia ini yang Anda nggak dilarang untuk menikmati. Please enjoy kalau Anda bisa. Tapi tidak ada yang mengalahkan berada bersama dengan Yesus. Yesus sendiri tuh janji, saudara. Ini janjinya dia nih. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 bilang gini. Janganlah gelisah hatimu katanya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, trust me. Terus dia bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab ini saudara, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Nah sehingga di bulan ini kita akan merayakan ya Yesus yang naik ke sorga. Ngapain? Menyediakan tempat buat kita.
One day kita akan ke sana. Terus dia bilang, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Oh my goodness, ini promise yang even more beautiful. Dia bilang, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di mana aku berada. Di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. So Bapak Ibu Saudara sekalian, heaven is about being with Jesus. Pribadi yang selama ini mungkin buat saudara Anda yang udah Kristen, Anda yang pelayanan terus dan segala macam, pribadi yang saudara layani, yang Anda sembah-sembah, yang Anda puji-puji, yang Anda selalu bilang kayak aduh hadiratnya kalau bisa ada di sini dan segala macam, you get to be with him forever. Tidak ada yang bisa mengalahkan indahnya being with Jesus selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, so nothing in this world beats being with Jesus. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian itu yang pertama punya pengharapan sorga. Sorga itu tempat yang sungguh indah. Jadi waktu Anda mati, Anda bukan terus jangan ngebayangin terus ada di dalam peti mati terus habis itu hanya ada tanah-tanah dan lain sebagainya kayak di film-film horor. Jangan kebanyakan lihat film horor ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena bukan itu bayangannya. Waktu Anda berada di dalam situ kita udah gak tahu karena apa jiwa kita sudah berada bersama dengan Yesus. Dan tidak ada yang lebih indah daripada itu. Dan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah ini. While we're still here, jalani hidup ini dengan maksimal. Orang takut mati kenapa? Karena gak tahu bakal kemana dan dua punya banyak unresolved issues. So itu saudara, yang pertama kita tahu kita akan kemana, punya pengharapan surga. Yang dua, jalani hidup ini dengan maksimal. Ya kan, karena banyak orang itu masih punya beban, masih ada dendam atau masalah yang belum selesai dengan si A, si B, si C atau apa, masih ada ini, ada itu. Terus kita takut anak belum gini, nanti siapa belum gitu, nanti ada apa, belum apa. Nah sehingga gini saudara, beresin. Jalani hidup ini dengan sedemikian rupa, by the grace of God, ya kan. Jalani hidup ini dengan anugerah Tuhan dengan sedemikian rupa, supaya gak ada penyesalan sama sekali. Hidupi dengan maksimal gitu. Supaya kita gak pikir belum ini, belum itu, belum ini. Kalau belum ini, belum itu then let's do that gitu. Dengan anugerah Tuhan ya, dengan seizin Tuhan let's do that. Supaya at any time that your time comes, kapanpun itu waktunya buat Anda, buat saya, kita kan gak pernah tahu ya. Itu bisa aja kayak saya amin, gitu tiba-tiba langsung hi Jesus, tiba-tiba Kayak Bapak Ibu Saudara sekalian kayak anytime that your time comes, you're ready. Kapanpun waktu kita tuh ready, kita udah siap gitu. Dan kita gak mengkhawatirkan apapun behind. Kita udah ngerasa bahwa oke, aku tahu aku sudah melayani Yesus to the best of my abilities. Kita tahu kita udah meletakkan Yesus sebagai pusat kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Kita tahu kita udah melakukan yang terbaik dengan anak-anak kita dan saudara dan lain sebagainya. Kalau ada yang belum resolve, yuk kita beresin sama-sama. Bukan karena takut mati atau apa, tapi even menghidupi kehidupan ini, we live without any regret. Bapak Ibu Saudara sekalian, kerjaan udah dimaksimalkan, kita udah memaksimalkan segala hal yang kita bisa. So Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kalau Anda terus gimana jalani hidup dengan maksimal? Ada banyak sekali kayak practical tips, practical guide yang ada di firman Tuhan. Dan saya bersyukur banget Alpha Omega Church, our home church, the church that is hosting this. Itu adalah gereja yang sangat praktikal dengan ngasih tahu kita gimana kita menjalani kehidupan ini lewat practical sermons every Sunday. Saya nggak mungkin bisa bahas ini semua karena terbatasnya waktu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, if you would like to check it out, Anda bisa pergi ke YouTube Alpha Omega Church. Anda akan temukan banyak sekali sermon yang sangat praktikal untuk kehidupan sehari-hari. Tapi yuk kita nggak lagi takut gitu dengan yang namanya kematian. Kayak mau horor banget. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, heaven is our home. Sorga tuh rumah kita. Gitu, dan kematian tuh bukan ketakutan, tapi tadi dikatakan itu istirahat dari semua kelelahan dunia ini. Dan dari situlah Bapak Ibu Saudara sekalian kita ketemu dengan Yesus muka dengan muka. Dan tidak ada hal yang lebih indah daripada itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, and truly nothing beats being with Jesus. Tidak ada hal lain yang bisa even disandingkan atau dibandingkan dengan kita tuh being with Jesus, ketemu dengan Yesus, harapan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian.
So di akhir ini saya mengajak kita untuk kalau Anda tahu lagu ini Anda bisa nyanyiin, kalau enggak ini hanya jadi kayak perenungan teduh aja sebentar buat kita. To remember that truly heaven is our home. Dan Yesus itu harapan jiwa kita yang tidak akan pernah meninggalkan dan tidak pernah mengecewakan hidup saudara. Dan saat kita ada di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia yang jamin hidup kita. Sebelum itu saya ingin ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kita pejamkan mata kita. Kalau ada dari antara Anda yang Anda belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup saudara, Anda selalu wondering dengan kehidupan ini nanti bakalan jadi apa, atau Anda selama ini mencari pengharapan dan lain sebagainya dan gak ketemu-ketemu, gak ada yang jelas. Hari ini Yesus jawaban saudara. Dan di akhir sesi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memastikan kita semua punya jaminan yang pasti, yaitu Yesus sendiri menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Kita pejamkan mata kita bersama-sama. Kalau ada dari antara Anda yang mau mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, atau Anda mau renewing komitmen saudara, atau memastikan diri saudara, tirukan doa yang akan saya ucapkan berikut ini. Katakan, Tuhan Yesus, ucapkan bersama, Tuhan Yesus, hari ini aku mengundang Engkau untuk masuk dalam hidupku. Aku tahu aku adalah orang berdosa. Dan hari ini aku mengundang Engkau. Jadilah Tuhan dan Raja atas hidupku. Mulai saat ini hidupku hanyalah milik-Mu. Aku tahu surga menjadi bagianku. Dan di dunia ini pun pengharapanku terjamin di dalam Engkau. Pengharapan jiwaku Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala dan penghibur teguh, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku. Sekali lagi katakan, Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku. Tuhan Yesus, di hari ini kami menyatakan bahwa sungguh hanya Engkaulah pengharapan kehidupan kami ya Tuhan. Dan tidak ada yang lain yang perlu kami takutkan kalau kami punya Engkau dalam kehidupan kami. Engkau yang menjadi jaminan, Engkau yang bahkan Engkau penjamin keselamatan kami dan setiap kehidupan kami. Biar Tuhan kami tahu bahwa kami punya pengharapan sorga. Kematian bukan hanya sesuatu yang menakutkan, atau di dunia ini kami harus takut-takutan setiap hari. Kami harus takut kalau ada ini, ada itu, dan ada lain-lain sebagainya. Tapi kami bisa tetap tenang punya pengharapan. Karena pengharapan kami adalah sorga, dan sorga
itu adalah tempat bersama Yesus untuk selama-lamanya. Dan mampukan kami Tuhan selagi kami masih hidup di dunia ini, untuk kami menghidupi kehidupan kami masing-masing dengan maksimal. Dengan setiap kesempatan, setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Be it marriage, family, keluarga, relationship dengan orang, friendship, pelayanan di gereja. Atau everything dengan waktu dan tenaga kami Tuhan. Izinkan by your grace, oleh anugerah dan perkenanan-Mu kami boleh menghidupi kehidupan ini dengan maksimal, dengan penuh bahkan overflowing ya Tuhan. Sehingga dalam keseharian kami gak ada lagi yang kami takutkan, gak ada yang kami sesali ya Tuhan. Tapi kami tahu kami menjalani kehidupan yang full, yang bahkan overflowing oleh anugerah dan perkenanan Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami Tuhan, biar kiranya Tuhan sendiri yang menyertai setiap kehidupan kami. Biar hadirat Tuhan, anugerah dan perkenanan Tuhan itu yang terus berjalan mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin, amin, amin. Thank you very much semuanya. Have a blessed night. God bless you.